Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Adapun yang ke bawah. Adapun menyebut tiap-tiap takbir itu kayak anak rukuk Allah Akbar, anak sujud Allah Akbar. Nah, tiap kali menyebut takbir itu, maka apabila engkau menyebut akan dia dengan lidahmu Allah Akbar, maka seyogianya engkau hadirkan di dalam hatimu itu bahwa tiada yang terlebih besar melainkan Allah. Gunanya supaya mengapakah hatimu dengan lidahmu itu. Jadi kita mengucap tentang membaca surah Allahu Akbar, di hati itu ada yang lebih besar selain daripada Allah Ta'ala, supaya sesuai ucapan dengan hati kita. Mereka lain hati untuk Allah Akbar itu ada sesuai ngarannya, ada sesuai. Maka seyogianya engkau hadirkan di dalam hatimu itu bahwa tiada yang terlebih besar melainkan Allah, supaya mengapakah hatimu dengan lidahmu itu. Maka jika ada di dalam hatimu itu sesuatu yang besar yang lain daripada Allah, maksudnya kita hati lain untuk mengucap Allah Akbar, hati lain. Apa yang dipikirkan kan? Maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahwasanya engkau itu berdusta. Untuk mengatakan Allah Maha Besar, hati lain. Nah, kita tuh dianggap oleh Allah berdusta dan Allah Ta'ala. Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada taubat dan mengucap istighfar. Makanya bisa membayang kok ada kalimah yang lain pada istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud muha ibadahnya astagfirullahaladzim. Berarti kita mengakui ada kesalahan. Waktu mengucap takbir Allah Akbar, hati lain. Ini disahkanlah ucapan lawan hati kita kada sama. Nah, ini perlu latihan, nggak ada salajur. Nah, selesai kita niat takbiratul ihram, tuntung membaca Fatihah, surah, tuntung ya. Nah, kita mengucap takbir itu kalimah yang keluar di muntung kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, harus pas. Allahu Akbar, hati kita Allah lah yang Maha Besar. Sekilap aja itu kan dengan bakarinah ada, tapi bilangnya kada latihan tak gumpal mau. Adapun iftitah, maka tatkala engkau baca wajjahtu wajhi lilladzi fadharas samawati wal arda, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah Ta'ala yang Maha Besar lagi Maha Suci daripada jihad, yakni Maha Suci daripada pihak dan Maha Suci daripada tempat. Karena Tuhan itu kan ada tempat, walaupun ada di dalam Quran dikatakan Ar-Rahman fi arsy istawa, ada di atas semua, atas yang mana kita ada, namun kita tahu atas indahnya. Dan Allah Ta'ala itu yang menyediakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, supaya adalah perkataanmu itu benar lagi mufakah ini sesuai
dengan yang di dalam hatimu. Maka jika tiada demikian, niscaya adalah engkau itu dusta, dan dusta itu sebesar-besar kesalahan kepada Allah Ta'ala. Kita mengakui Allah Ta'ala itu besar, pencipta langit dan bumi, kita akui. Di dalam untung kita cuma ketika lain layau ada kaum menterjemahkan melawan maksud tujuan daripada bacaan kita pada kaum hadirakan. Nah, kita itu berdusta lawan Tuhan. Dan apabila engkau kata hanifan muslimah, wajhtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimah, semua itu, maka seyogyanya bahwa engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa orang Islam itu yaitu sejahtera segala manusia itu daripada lidahnya dan tangannya. Maksudnya orang lain aman daripada keuntungannya dan tangannya. Al muslimu man salimal, apa itu ada hadisnya. Pokoknya orang Islam selamat dari lidah dan tangannya. Artinya akan bisa menyakiti orang, menyakiti di orang lawan tangan kalau bisa, itulah orang Islam. Maka jika tiada engkau hadirkan seperti yang demikian, niscaya adalah engkau itu berdusta. Ini belum hadir. Waktu membaca hanifan muslimah, maka hendaklah engkau mengucap istighfar serta engkau menyesal akan yang demikian itu. Salam gina baca istighfar banyak dan kalau umpanan. Nah, untuk mengucap hanifan muslimah hati lain banyak istighfar, jangan 3 aja. Dan apabila engkau kata wa ma'ana minal musyrikin, maka ingatkan di dalam hatimu menafikan atau meniadakan akan syirik yang khafi, serta engkau sucikan hatimu daripada syirik yang khafi itu, yaitu riya dan ujub dan takabur dan lainnya. Ini syirik-syirik yang ada di dalam hati kita, yang tanpa kita sadari dihadagu benar. Ria anak untuk ujura, ujub asa harap seseorang baiknya sembahyang, nah ujub. Bila orang ada yang bisanya kayak dia konon takabur loh. Malah kalau dia konon sembahyang, aku nih musuh benar takabur kita. Nanti banyak istighfar. Tuh godaan setan lawan nafsu kita itu. Dan apabila engkau kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sumpah kita. Artinya bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sekalian itu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Sumpah kita dengan Tuhan. Sembahyang, ibadat, apapun ibadah jenisnya, mati hidupnya hanya untuk Allah Ta'ala, bakti kita. Maka seyogyanya engkau hadirkan makna yang demikian itu, serta engkau panakan akan segala yang demikian itu daripada dirimu. Jangan mengakui kita tulin nang ibadah, jangan mengakui kita tulin nang hidup. Artinya karena Allah Ta'ala awak kita beribadah, karena Allah Ta'ala kita hidup dan mati. Jangan mutlak. Makanya di takbiratul ihram, aku sembahyang maghrib misalnya 3 rakaat itu aku pengakuan di kita. Cuma yang mutlak itu rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, rahmat paling besar kalau kita beribadah itu paling besar rahmat anugerah Tuhan. Harta setimun itu sedikit saja, tapi bilanya kalau beribadah, nah ini merasa bahwa itulah
rahmat dan anugerah dari Allah. Beres beda nyaman ada. Tatan bidong duit, jauh bunyi. Ambil menghitung sembiang, pertimbangan. Mau belum lagi duit nanti sampai yang parlo. Janji kita lawan Tuhan. Nah, orang yang berpikiran bahwa hidup dan matinya hanya untuk Allah, lingkup duit, tak peduli. Sembahyang hanya biasa. Itu panggilan dari Allah Ta'ala, ditunaikan oleh. Jadi kita panahkan nih bacaan-bacaan kita, gawian kita ini kada ada apa-apanya. Gawian kita kada ada bakas. Yang memberi bakas itu hanya perbuatan Allah Ta'ala melalui kita, dan engkau sabitkan yang demikian itu, atau ini kita tetapkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala, karena perkataan itu yaitu perkataan orang yang fana daripada dirinya dan baka bagi Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengakui ini bukan sesuatu perbuatan, bukan perkataan kita yang sebenarnya secara hakiki itu perkataan Allah Ta'ala. Ibadah kita samaan karena Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka engkau ingatkan bahwasanya syaitan itu setrumuk musuh kita yang dengki dan mengintai ia akan dikau, karena berkehendak ia memalingkan akan hatimu daripada hadirat Allah Ta'ala. Waktu takbir kita ingat wujud Tuhan, Allah Akbar, ingat imbah wajah itu melayang. Nah itu setan mulai masuk. Maka sungguh-sungguh engkau meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu dan daripada was-was, supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Banyak nang sembahyang ninang Allah Akbar itu lebih kali Allah anda berusaha Allah Akbar salawat kali orang tungtung berdiam di meja Allah Akbar. Nah, dan itu syaitan menggoda. Tapi Allah berkestal belakang ya gitu awalnya tangan getalan, udah belum sembahyang ada getar, belum sembahyang ada getar, belum ada Allah Akbar getar tangan syaitan dia bintang begini. Kenapa yang sembahyang ambil juga kita. Nah, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kita membaca Fatihah minta wujud-wujud Tuhan berlindung supaya syaitan jangan menggoda kita. Maka sungguh-sungguh engkau minta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu dan daripada was-wasnya, supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Kalau kau hadir nawak kita nyamuk paling uman ulang aja takbir. Adapun membaca Fatihah dan surat, maka hendaklah engkau hadirkan makna bacaan itu sekira-kira hadir, sekira-kira jangan lalai hatimu itu daripada memahamkan akan maknanya itu. Hafalin kuliah hal kafirun, hafalin artinya lebih nyaman. Nah, paling kurang kita mengiringi di hati bacaan yang keluar di muntung. Bismillahirrahmanirrahim, di hati bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun, di hati kuliah al kafirun. Paling kurang
Munya kawalon arti maknanya dan tujuannya. Sekira-kira jangan lalai hatimu itu daripada memahamkan akan maknanya itu. Dan apabila engkau baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi mengasihani akan hambanya. Itu artinya Bismillah pengasih penyayang. Kita udah Tuhan yang amat murah, lagi mengasihani akan hambanya, makna itu. Maka hendaklah engkau niatkan dengan dia akan tabarruk. Tabarruk itu bahasa kita mengambil berkah, ambil berkah pada memulai bacaan itu, dan pahamkan olehmu akan maknanya, bahwa sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu jadi dengan kudrat Allah Ta'ala. Kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mulai makan ini dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Anak begawi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah harus. Jadi berkah gawian kita, tabarruk maknanya. Dan kita akui gawian yang kita gawi itu adalah jadinya dengan sebab kehendak Tuhan. Kita kau pemaan Bismillahirrahmanirrahim, kita akui kita kau tulaknya karena kehendak Tuhan. Nah, tabarruk ngambil berkah. Kalau kau kubah aja ngambil berkah, bejaan ngambil berkahnya. Baca Yasin, niatakan mengambil berkah aja. Bakti ke orang tua, mengambil berkah melalui orang tua. Kita disuruh maharagu, berkah juga. Samuan kalau diniatkan menjadi tabarruk, ambil berkah, jadi pahala. Makan sama. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahi Alamin, artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan segala alam, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan syukur bagi Allah Ta'ala, karena segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu nikmat daripada Allah Ta'ala juga. Kawan kita sembahyang itu nikmat Tuhan paling besar. Kau berzikir 10.000, 70.000 sehari, kawan nikmat Tuhan yang tanpa kita sadari setiap hari kita terima. Rezeki kau berhinap, kau guling, kau begawe, itu nikmat Tuhan teman. Apalagi beda kita kan disadarin itu pada nikmat Tuhan. Dan apabila engkau baca Ar-Rahman-Rahim, artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat. Maka ingatkan olehmu di dalam hatimu akan berapa banyak rahmatnya itu akan engkau, supaya engkau harap akan dia, serta engkau besarkan akan dia dengan katamu Malik Yaumiddin, yakni Tuhan yang memerintahkan pada hari kiamat, daripada huru hara hari kiamat dan balasan dan hisabnya. Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat. Seluruh umat manusia ciptaan Tuhan yang ada di dunia dapat kasih sayang dari Tuhan di dunia. Islam banyak ada, itu zaman cuma dapat, cuma bila sudah di akhirat kiamat kayaknya nah berbeda. Orang Islam dipisah dengan orang kada Islam. Kemudian maka engkau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadatmu itu karena Allah Ta'ala, tiada karena lainnya, dengan katamu
iyyaka na'budu, artinya akan dikau kami menyembah dan kami tidak berbuat ibadah kepada yang lain daripadamu. Pengakuan kita dalam sembahyang, tapi kenyataannya pengakuan kita itu kada terpakai di kehidupan sehari-hari. Ya kadang kan umur ini ada yang bisa kita bala ubat jadi Tuhan urut nu anu hanya rampi awaknya tung urat ulangi di Tuhan tanpa kita sadari itu. Kemudian maka engkau berlepas daripada perbuatanmu serta engkau serahkan sekaliannya itu kepada Allah Ta'ala dengan katamu wa iyyaka nasta'in, artinya akan dikau kami minta tolong segala perbuatan kami, sama ada ibadah dan lainnya, karena tiada kuasa seorang berbuat ibadah dan lainnya itu melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuknya dan kudranya dan anugerahnya. Kada kamu kita kemana-mana nggak ada Tuhan yang menolongi kita, akui aja nih nak berbay nak banjir Tuhan kada menghendaki masin menderaan kada mau hidup macam-macam lah berarti saya sakit sama urat naik Tuhan kada menghendaki ka banjir. Tapi bila Tuhan sudah menghendaki walaupun sakit orangnya tetap kau tolak Tuhan menghendaki ngarannya. Dan apabila selesai engkau daripada minta peliharakan daripada syaitan dan daripada menyerah, ya. Daripada syaitan dan menyerahkan kepada Allah dengan katamu Bismillahirrahmanirrahim dan mengambil tabarruk dengan dia, dan setelah selesai daripada memuji Allah Ta'ala daripada meminta tolong pada berbuat ibadatmu itu dengan nama Allah Ta'ala, maka pinta pula olehmu daripada Allah Ta'ala akan hidayah pada jalan yang benar dengan katamu ihdinas siratal mustaqim. Minta kita beri olehmu hai Tuhanku akan kami hidayah, yakni petunjuk akan jalan yang betul, jalan yang benar, yaitu jalan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, yaitu jalan bagi orang yang saleh, yang muttaqin, orang menjalani ibadah yang takwa. Dan pinta pula olehmu akan jalan orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat dan hidayah yang betul, yaitu jalan bagi anbiya dan aulia dan siddiqin dan syuhada dan solihin dengan katamu iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yaitu jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka itu ghairil maghdubi 'alaihim, artinya tiada dimurkai atas mereka itu, waladhdallin, dan tiada sesat mereka itu. Terjemah daripada Fatihah. Dan pinta pula olehmu akan perkenankan Allah Ta'ala atas segala permintaanmu itu dengan katamu amin. Artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku akan segala permintaan kami itu, arti amin. Dan demikian lagi sedianya engkau paham dan engkau bicarakan akan makna segala surah yang engkau baca kemudian daripada Fatihah, dan segala zikir dan doa dan segala tasbih yang di dalam sembahyang itu, supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Allah Ta'ala dan kepada segala yang disuruhnya itu, yaitu ibadat yang engkau berbuat itu. Dan hendaklah engkau perbaiki adabmu, perbaikan adabmu di hadapan hadirat Allah Ta'ala itu,
karena engkau berdiri sembahyang itu, yaitu berdiri munajat di hadapan hadirat Allah Ta'ala. Baikkan olehmu adabmu itu pada zahir dan pada batinmu, karena Allah Ta'ala melihat dan mengetahui ia akan yang di dalam hatimu dan yang di dalam rahasiamu. Maksud badak ini mulai zahir kita, badak nggak lagi yang ada gamis sembahyang, ada baju biasa, jangan handap, ada badak jangan handap, tapi nang rapi, barang aja yang mbak anak baju obohu, ini jujur bangannya, tapi jangan lagi ada badak, intong baju. Maka hendaklah engkau tawadhu dengan zahirmu dan dengan batinmu, merendahkan diri, tawadhu mulai zahir kita dan batin kita. Merendahkan diri kayak apa? Zahir kita pakaian rapi, bersih, bagus. Batin kita mengakui semuaan karena Allah Ta'ala. Dan lihat olehmu jikalau engkau berdiri di hadapan sultan, contohnya di hadapan raja atau di hadapan raja yang besar-besar, betapa hal keadaanmu pada ketika itu. Takutan kita kalau ada camat dengan gelitiran, hormat, kayak itu Tuhan. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam, dan adalah segala sultan dan segala raja yang di dalam dunia ini, yaitu hamba Allah Ta'ala. Jauh. Dan demikian lagi sujanya engkau ingatkan di dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya pada ketika engkau ruku. Di saat kita ruku ingat kebesaran Allah Ta'ala. Ada beberapa ingat namanya sekelas maca sakajib jadi di hati itu. Dan sujud itu, dan lagi engkau ingatkan kehinaanmu dan doibmu dan kerendahanmu, dan engkau ingatkan bahwa adalah Allah Ta'ala itu memberi rahmat akan dikau dengan menjadikan akan dikau ahli bagi berbuat ibadah kepadanya dan munajat ke hadiratnya. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu itu daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, serta berhadap hatimu itu kepada Allah Ta'ala, supaya berhadap Allah Ta'ala itu kepadamu. Dalam sembahyang kita ingat gawian yuk sama laman ini tontohan marahnya, ingat nepokah amal gengsinya, kita ingat selalu lawan Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Bahwasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama tiada ia berpaling. Maksudnya hati kadang-kadang kepada Allah. Kita kalahin hati tinggalkan Tuhan. Adanya ada di Irene doa kita lalu aja, bacaan kita lalu kada ada tulisan dari malaikat situ. Dan hendaklah engkau peliharakan pada zahirmu dan batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nukil daripada sedangah ulama yang arifin, innal abda yasjudu sajadata wa innahu annahu taqarraba biha ila Allah ta'ala walau qasima junubuhu fi sujudihi ala ahli madinatihi lahalaku wa qila kaifa dhalik qala yakunu sajidan indallah wa qalbuhu musqin ila hawa wa musyahidun li batinin kalistawla alaih. Artinya bahwasanya seorang hamba Allah Ta'ala itu
yaitu sujud dia, satu sujud. Dan pada sangkaannya itu, ini menyangka nang sembahyang ini, bahwa ia berkehendak menghampirkan dirinya dengan sujudnya itu kepada Allah Ta'ala. Padahal jikalau dibagikan akan dosanya di dalam sujud itu atas penduduk negerinya, niscaya binasa mereka itu. Orang sembahyang sujudnya jadi dosa, bukan pahala. Nah, dosa ini karena mau dibagi, saya kau sebagian sakampungan kan daripada kena itu. Nah, lalu ditanya orang baginya, betapa yang demikian itu. Kenapa bisa itu sujud sembahyang jadi dosa? Maka jawabnya adalah ia sujud kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang, dan adalah hatinya mendengar kepada sesuatu yang dikasihnya yang lain daripada Allah Ta'ala. Hatinya ingat lain, karena apa anggotanya sujud dan Allah, hati ingat kegawian, ingat ke ini, ingat ke itu. Jadi dosa besar dibagi ke kampung, habis sampungan karena bisa terjadi nangga itu. Kalau ini sudah khusyuk, hatinya senantiasa ingat lawan Tuhan di dalam ini sujud, jadi pahala. Bila ini ingat ke lain, jadi dosa, karena dosanya. Dan yang galib di dalam hatinya atasnya. Dari karena inilah Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya lil uqubati asra'u. Ujar Hasanul Basri, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya, yaitu terlebih segera membawa kepada siksa, lakas disiksa. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, tahiyat juga, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab, serta engkau hadirkan akan maknanya, dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan rupanya yang mulia itu. Kemudian maka engkau kata, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan niatkan yang demikian itu memberi salam kepadanya. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada segala hamba Allah yang soleh dengan katamu Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini waktu kita membaca tahiyat. Sebelum membaca Assalamualaikum, kita hadirkan zat Nabi kita. Hanya kita ucap Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita nyatakan kepada Nabi dan kepada diri kita. Nah, hanya salam kepada orang-orang yang saleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Serta engkau harap bahwa membalikkan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu, dan dengan dia engkau dapat berkah orang yang soleh. Jadi nyatakan bila assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, salamku ini dalam hati ku hadiahkan bagi orang-orang yang soleh, dengan harapan kita dapat berkah daripada orang-orang soleh itu. Mulai ini kita kan baca niatan, baca warai ya harus hati kemana rajin itu ini berniat. Kemudian maka engkau niatkan di dalam hatimu bahwa engkau naik saksi bagi wahdaniyatullah dan bagi risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan katamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berniat di hati kita menjadi saksi akan keesaan Allah dan risalah kerasulan daripada Nabi kita. Kemudian maka engkau ingatkan pada ketika mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa memohonkan rahmat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala, kemudian maka engkau memohonkan doa kepada Allah Ta'ala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hati kita nih bersalawat lawan Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi kita, otomatis kepada kita salawat kepada Nabi, pahalanya hakim kita kayak orang bicara aja. Kemudian maka engkau memberi salam dan engkau niatkan ketika itu memberi salam akan malaikat dan segala yang hadir daripada jin dan manusia, dan engkau niatkan pada ketika memberi salam itu akan menyudahi akan sembahyang itu, serta engkau ingatkan syukur akan Allah Ta'ala atas diberinya akan dikau taufik bagi menyempurnakan sembahyang itu, serta malu engkau kepadanya atas taksir kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di dalam ibadah itu yang di dalam sembahyang itu, dan takut engkau kepada Allah Ta'ala barangkali tiada diterima sembahyangmu itu dengan sebab kesalahanmu kepadanya. Tetapi sungguhnya pun demikian itu hendaklah engkau harap kepada Allah Ta'ala akan diterimanya sembahyang itu dengan anugerahnya dan rahmatnya, karena Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin, yaitu terlebih kasih sayang kepada hambanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat kita salam kepada orang yang ada di hikayat dari jenis jin, jenis manusia, malaikat. Dan kata Al-Imam Ibnu Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, pada tafsir salatil khashi'in alladzina hum 'ala salatihim khashi'un walladzina hum 'ala salatihim muhafizun walladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina hum yunajuna Allah 'ala qadri istita'atihim fil 'ubudiyah. Artinya maka inilah perceraian, keterangan, penjelasan ya, sembahyang orang yang khasyik, orang yang khusyuk, yang adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu khusyuk, dan mereka itu atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia, dan adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu senantiasa hadir hati, dan adalah mereka itu senantiasa munajat kepada Allah Ta'ala atas sekira-kira kuasa mereka itu di dalam kehambaan mereka. Siapa kita kawah ngarannya sampai ruku barang kawah khusyuk sekarang itu enak bisa, jadi mulai takbir sampai ke ruku kawah khusyuk, karena naik pulang sampai ke ibadah tunggu dikitan. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq. Al-Faslur Rabi fi adabil imamati wal qudwati. Nah, sudah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana wa qir qulubana waghfir qulubana wa nittina bawatina wa ta'ala subhanahu qulubina ya rahman rahimin. Allahumma qdi salamata wa sihhata wal afafa wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li 'abdika al-hujjaji wal musafiri wa zuwaril musafirin wa fil barri wal bahri wal muslimin wa syarra dhalimin. Allahumma tawil umurana wa sahhil umurana wa sahhil jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa min asy-syarri aminna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.